Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat atau khitan, ya ini mungkin sudah nggak asing lagi, khususnya ya umat muslim. Nah, tetapi mungkin selama ini teman-teman hanya tahu kalau sunat ya itu karena alasan agama. Ya, tetapi ada manfaat untuk kesehatan pria yang jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya update terus informasi terbaru di channel ini. Yang belum tahu sunat ataupun khitan, nah itu saya jelaskan dulu ya. Jadi sunat itu adalah prosedur untuk pengangkatan kulit kulup yang menutupi kepala penis. Jadi diangkat ya, dibuang. Nah, ketika sunat, kepala penis ini yang tadinya tertutup ini nggak tertutup lagi. Nah, kemudian baru nanti kulupnya itu dijahit. Teman-teman, ya sunat ini biasanya dilakukan kalau di Indonesia itu cenderung saat usia sekolah. Ya, ataupun saat libur sekolah. Wah, musim sunat, banyak yang sunat. Ada juga yang masih bayi, ya tapi jarang. Ya, kalau masih bayi biasanya itu ya karena masalah medis. Nah, kemudian ada juga yang lakukan sunat. Ini kalau sudah dewasa. Ya, saat dewasa itu baru sunat. Itu ada juga. Baik karena indikasi medis ataupun ya memang karena baru mualaf. Nah, jadi ada beberapa manfaat sunat yang jarang diketahui. Yang pertama itu mencegah peradangan kepala penis. Nah, balanitis ataupun peradangan kepala penis ya sering dialami oleh orang yang belum sunat ataupun yang tidak sunat. Nah, fungsi sunat pada Mr. P ya ini untuk membantu mencegah balanitis. Ya, kemudian pada orang yang mengalami fimosis ya ketika kepalanya ini kepala kulitnya ini nggak bisa ditarik ke belakang, ya ini nanti akan menyulitkan untuk merawat kebersihan Mr. P itu sendiri. Nah, kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah kesehatan di kemudian hari ya. Misalkan ya nanti gampang infeksi, gampang peradangan, ya gampang kena ISK. Nah, jadi ya fimosis ini ya sebaiknya memang disunat. Kemudian kebersihan penis lebih terjaga. Memang tidak bisa dihindari ya kalau seandainya Mr. P yang tidak disunat ini akan lebih punya perhatian ekstra ataupun harus perhatian lebih ekstra karena kulup ataupun lipatan di kulitnya tadi ya ini biasanya tempat berkumpulnya sel-sel kulit mati, minyak, bakteri, ya smegma ya ataupun yang warna-warna putih bercak-bercak putih itu ya harus dibersihkan. Kalau enggak nanti bisa bau ya nggak sedap, baunya nggak nyaman, kemudian resiko infeksi ataupun masalah di Mr. P di kemudian hari. Nah, kalau seandainya disunat, ya ini akan lebih mudah ya untuk membersihkannya karena tidak banyak bagian yang dibersihkan. Yang ketiga, menurunkan resiko infeksi. Nah, jadi teman-teman, ya ketika Mr. P itu kebersihannya baik, terjaga, ya ini akan menurunkan resiko infeksi saluran kemih. Nah, karena infeksi saluran kemih yaitu karena penyebabnya biasanya kebersihan kurang terjaga, ya kurang baik, kemudian memang kasus pada ISK ataupun infeksi saluran kemih ya lebih banyak dialami oleh orang yang belum disunat. Ya bukan berarti yang sudah disunat nggak bisa kena, bisa juga, tapi memang lebih mudah kena yang belum disunat. Yang keempat, mencegah penularan penyakit kelamin. Nah, jadi salah satu manfaat disunat yaitu untuk kesehatan itu mencegah ataupun menurunkan resiko terkena penyakit menular seksual. Misalkan HPV. Ya akibat human papillomavirus, ya herpes genital, sifilis. Ya karena menurut CDC, ya ini kalau orang yang disunat ataupun dikhitan, disirkumsisi, ya ini menurunkan resiko infeksi ya HIV. Nah, tetapi bukan berarti orang yang sudah disunat nggak bisa kena, tetap bisa kena ya, apalagi kalau seandainya hubungan nggak sehat, ya tidak pakai pengaman. Ya kemudian sering gonta-ganti pasangan. Nah, teman-teman, ya orang yang disunat ya juga ini bermanfaat ya ketika melakukan hubungan ya seksual karena bisa berisiko lebih rendah mengalami infeksi sifilis ataupun klamidia. Yang kelima, mengurangi resiko kanker penis. Nah, pria yang disunat ya ini kalau seandainya masih anak-anak ya ini akan memungkinkan lebih rendah untuk mengalami kanker penis dibandingkan dengan orang yang tidak disunat. Nah, ini ada menurut laporan dari Complication in Male Circumcision pada tahun 2019, orang yang disunat ini mengurangi resiko ataupun faktor resiko terkena kanker penis yang akibat karena paparan dari HPV, infeksi HIV, ya fimosis dan juga balanitis.
Nah teman-teman, ya itu tadi manfaat sunat. Kalau efek sampingnya ada juga ya, efek samping prosedur. Tapi efek samping prosedur dengan manfaat lebih banyaklah manfaat. Ya efek sampingnya ini jarang terjadi ya. Nah ini biasanya efek sampingnya ya perdarahan ataupun infeksi ya di area yang disirkumsisi ataupun disunat. Ya nyeri karena habis bius tadi ataupun anestesi biasanya nyeri. Nah kemudian bisa cedera penis ya, hati-hati. Kalau seandainya disunat, ya itu dilakukan oleh orang yang berkompeten. Nanti takutnya nanti kepalanya ikut terpotong. Nah, ini kan bisa-bisa saja terjadi ataupun kepalanya ikut terjahit. Nah, kemudian ya iritasi pada ujung Mr. P-nya. Nah, kemudian ya bisa meradang ataupun bisa bengkak. Nah, jadi teman-teman ya perlunya melakukan prosedur sunat di orang yang profesional ya, baik dokter ya ataupun spesialis bedah dan sebagainya. Kemudian dari sisi medis, sunat itu penting atau tidak? Nah, kalau dari sisi medis, Mr. P yang tidak disunat ini lebih rentan mengalami masalah kebersihan ya. Jadi lebih mudah ini mengalami infeksi, bakteri, ya iritasi dan sebagainya. Nah, ketika kulit kulup yang tidak diangkat tadi, yaitu bisa tempat ngumpulnya sel-sel kulit mati, smegma, kotoran dan sebagainya. Nah, jadi bisa menimbulkan ya bau yang tidak sedap, bau yang menyengat. Intinya Mr. P yang tidak disunat ya lebih cenderung ya lebih mudah mengalami masalah infeksi, ya masalah kebersihan dan juga masalah kesehatan, intinya seperti itu dibandingkan dengan Mr. P yang disunat. Nah, jadi gimana nih? Kamu sudah sunat atau belum? Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Ya, jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.